Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdi qalbi bi jahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan, minta Allah bisihhati wal afiyah, mudah-mudahan kita sehat wal afiyah. Bapak Karim membantu kita, mudah-mudahan kita sehat walafiat dan mudah-mudahan amanah di dalam membawa tiap kelompok ke arah yang lebih baik insyaallah. Hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tiap kelompok kita sehat sempat untuk meluangkan waktu tiap kelompok menghadiri majelis ta'lim. Mudah-mudahan setiap langkah yang memiliki terkicat daripada keridhaan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini dia ingin melanjutkan apa yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya dari kitab Al-Mawa'iz fil Ahadits Al-Qudsiyah, kitab Mawa'iz di dalam kumpulan hadis-hadis qudsiyah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Habib Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Pada pertemuan yang lalu yang menyampaikan daripada Mau'izah atau hadis qudsiyah yang kelima daripada kitab Al-Mawa'iz fil Ahadits Al-Qudsiyah, yang mana yang sedikit mengulang redaksinya, kemudian dia akan menjelaskan redaksi selanjutnya. Yaqul Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang sudah yang Nabi jelaskan kemarin, bahwa kalau hadis qudsi itu redaksinya dari Rasulullah, maknanya dari Allah. Kalau hadis biasa redaksinya dari Rasulullah dan makna pun dari Rasulullah. Kalau Al-Quran redaksi dan maknanya langsung bersumber dari Allah. Di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, la takun mimman yuqassiru taubata. Jangan kamu termasuk, wahai anak Adam, jangan kamu termasuk orang-orang yang suka menunda taubat. Wa yutawwilul amal. Jangan kamu termasuk orang-orang yang terlalu banyak angan-angan dan keinginannya. Wa yarjul akhirata bighairi amalin. Jangan kamu termasuk orang-orang yang mengharapkan akhirat tetapi tanpa kamu mengerjakan amal saleh. Yaqulu qaulal 'abidin wa ya'malu 'amalan munafiqin. Kalau kalian berkata, kalau kalian ngomong seolah-olah seperti orang yang ahli ibadah, tetapi pada penerapan dan amal kalian seperti amalnya orang-orang yang munafik. In u'tiya lam yaqna. Jika kamu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kamu memiliki sifat qanaah alias rakus. Wa in muni'a lam yasbir. Kalau kalian tercegah atas pemberian Allah atau belum kunjung diberikan oleh Allah, kalian tidak sabar menunggu daripada permintaan Allah. Kemarin dia kalau tidak salah sampai sini keterangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'muru bil khair wa la yaf'al. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini, wahai anak Adam, ya'muru bil khair. Kamu menyuruh orang
berbuat baik, kamu memerintahkan orang berbuat kebaikan, wala yaf'aluhu, tetapi kamu sendiri tidak melakukan. Suruh dia dengan sembahyang, lagunya dia sembahyang. Suruh dia dengan bersedekah, lagunya dia beli. Suruh dia dengan Nabi, taat oleh Nabi, semama. Suruh dia dengan adil Nabi, memenuhi hak senina, lagunya termasuk daripada orang-orang yang tidak memenuhi hak istri. Ini orang yang menyuruh kepada kebaikan, tetapi dia tidak melakukan kebaikan itu. Menceramahin dengan dia paling cepat. Lalu menceramahin dia tahu. Kalau dia menasihatin orang, subhanallah, sudah kurang kata-kata bijak, dia gelangan sungguh. Tetapi pada penerapannya sendiri, dia tidak mampu melakukan apa yang dia katakan. Ini juga yang semakna dengan firman Allah yang mengatakan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Dosa besar bagi orang yang hanya omong doang, ngomong doang, tetapi tidak melakukan apa yang dia katakan. Maka jangan seperti itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanha bisyarri wa lam yantahi anhu. Dan kamu melarang orang mengerjakan keburukan, tetapi kamu tidak pernah bisa berhenti melakukan keburukan itu sendiri. Peringat Nabi dengan adil sa, tidak gawe keburukan, tidak gawe keburukan. Aku jauh kedeng. Ini sering nih bahasa kayak gini. Tidak gawe sebetulnya. Aku sih makan masih gawe ini orang melarang orang melakukan keburukan, tetapi dia sendiri tidak berhenti melakukannya. Dia tidak sendiri tidak berhenti melakukan. Tidak telur ni kenyana, ini jadi dengan doa. Malah lebih nyanyar dengan anak. Maka ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis, yantahi an wa yanha bisyarri wa lam yantahi an. Dia melarang orang untuk mengerjakan keburukan, tetapi dia tidak kunjung berhenti mengerjakan keburukan tersebut. Salah satu yang membuat hati mati itu hal yang seperti ini. Orang itu mati hatinya ketika dia menyuruh orang melarang keburukan, tetapi dia sendiri melakukan keburukan tersebut. Ini orang yang tandanya hatinya mati. Pada marah dengan zat takut ragu lalu begini engkah dari itu takut dia ragu takut lalu begini engkah dari. Makanya Ibrahim bin Adham mengatakan, idda'aitum khaufan nar wa lam yantahu aniz. Kamu mengaku takut sama neraka, tapi kamu tidak kunjung pula berhenti mengerjakan dosa. Untuk kedua, saya selalu takut neraka. Saya tidak takut neraka. Ukuran dengan sa'wale yang kedua, aku tidak takut neraka. Ahli maksiat, jadi ukuran dia berbahasa kena kamu ni je big neraka dalam misalnya. Ngamuk benar ahli maksiat. Tapi walau yang sama itu, tapi dia sendiri tidak kunjung pula meninggalkan daripada dosa. Ini orang-orang yang gambaran orang-orang yang mempunyai hati yang mati, orang-orang yang hatinya mati. Sama seperti orang yang melarang orang melakukan keburukan, tetapi dia sendiri tidak bisa berhenti melakukan keburukan tersebut. Anak dia ngaji balik belak, lalu dia mengaji. Ini hal konyol yang sering terjadi di kehidupan tiap saya. Sebagai orang tua, enggak sadar terus benar. Cukup aku orang ini tidak baik kamu jadi anak, tidak bisa. Justru yang lulus yang menjadi orang tua itu yang menjadi tauladan pertama, contoh pertama bagi anak-anak itu. Wa yanha bisyarri wa lam yantahi anhu.
Yuhibbus salihina wa laysa minhum. Mereka mencintai orang-orang soleh, tetapi mereka bukan dari golongan orang soleh. Artinya mereka cuma mencintai orang soleh saja, tetapi tidak meniru bagaimana kehidupan orang soleh. Ketemu kita dengan berlalu di masjid, lalu ini lalu di masjid. Cuman enak sementor ngaji aku udah mereka dan terima kasih dengannya deh. Iya, oleh makhluk fasik kok berani tak. Ini orang yang yuhibbus shalihin, dia cinta, mengaku cinta sama orang soleh, orang yang mengerjakan amal soleh, tapi dia termasuk orang yang jauh daripada pekerjaan amal soleh. Maka ini kata Allah Subhanahu wa taala, jangan seperti itu. Jangan seperti orang yang hanya cinta kepada orang soleh, walaysa minhum, tetapi secara amal yang dia perbuat sama sekali tidak mencerminkan terhadap orang-orang yang dia cinta. Ngaku menjadi cinta kepada Nabi Muhammad dan berminta hidup Nabi Muhammad dan turut. Sedangkan Rasulullah SAW Sayyidus Shalihin, Nabi raja daripada orang-orang yang soleh, pimpinan daripada orang-orang yang soleh. Ngaku selaku anak Nabi Muhammad kan. Coba macam-macam dia kena kamu jadi potongan umat Nabi Muhammad. Namun itu kata para ulama, idda'aitum hubbar rasul wa taraktum atharahu wa sunnatahu. Kalian mengaku mencintai Rasul, tetapi kalian meninggalkan jejak hidupnya Rasul. Kalian tidak mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Ini orang-orang yang hanya sekedar pengakuan saja, mengaku cinta kepada orang-orang baik, mengaku cinta kepada Rasulullah, tetapi pada dasarnya dia tidak sama sekali mencerminkan. Mengaku cinta sama Rasulullah, anti nolih mengerjakan sunnah Rasulullah. Apa-apa saja sunnah Rasulullah ya banyak sekali sunnah Rasulullah SAW. Contoh Nabi sembahyang malam ini siwak. Ada orang makan ketika siwak kan sunnah. Jawabannya luar biasa, nggak bermutu. Dia bilang kanu siwak ulang, bukan siwak tapi ngaku sebagai umat. Hal-hal sunnah yang seperti itu banyak yang kita. Kalau kita sholat seperti ini, sunnah memakai wangi-wangian. Kalau kita sholat seperti ini, sunnah. Kenapa kita pakai siwak? Kenapa kita disunahkan membersihkan diri? Ada agak kasihan dengan saling samping, supaya gak kasihan. Waktu sembahyang, waktu sujud, bungkuk, terus kasihan orang-orang yang di samping. Jadi mandi. Makanya Rasulullah SAW bahkan melarang, la tuqaribu masajidana liman akalan fasad. Jangan kalian dekat-dekat sama masjidku, kata Rasulullah. Kalau kalian habis makan bawang, di sini bukan bawangnya jadi Nabi intinya, tetapi semua makanan yang mempunyai efek Nabi dampak bau itu makruh orang masuk masjid. Ini baru buka telur Nabi durian lah. Ini makanan apa? Dosa aku durian. Agak seperti makruh orang yang masuk masjid kemudian dia membawa bau yang tidak sedap, itu makruh. Sunnahnya Rasulullah SAW seluruh sholat pakai wangi-wangian, pakai siwak, mandi dan lain sebagainya. Itu sunnahnya Rasulullah SAW. Hal-hal yang seperti sederhana seperti itu kita tak mengamalkan. Padahal untuk ketua umat Rasulullah berhenti pilih bukti semeton menaguni barang gede umat Rasulullah. Tapi pada penerapan kehidupannya sendiri, hal-hal yang sepele dia tidak kerja.
Sunnah Rasulullah SAW. Sebelum tidur, Rasulullah SAW itu salah satu yang paling dicintai oleh Rasulullah itu minyak wangi. Hubbiba ilayya min dunyakum salas. Yang membuat aku betah hidup di dunia ini salah satunya adalah 3 perkara. Di antara 3 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah itu minyak wangi. Rasulullah SAW itu senang sama minyak wangi. Padahal Rasulullah SAW itu orang yang paling wangi. Dia perlu gaduh yang sengit. Rasulullah sengit. Dia perlu gaduh yang sengit. Keringatnya Rasulullah lebih harum daripada minyak kasturi. Dan itu pengakuan para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam sebuah riwayat ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya minta hadiah ya Rasulullah. Yang tunas hadiah, saya mau nikah nanti sore." Rasulullah melihat kanan kiri tidak ada yang mau diberikan hadiah. Kata Rasulullah, turun dulu sebentar. Waktu nikah musim panas. Rasulullah masuk ke dalam kamar dengan waktu yang cukup lama. Beliau keluar, kemudian beliau serahkan kepada pemuda itu 1 botol minyak, botol minyak sengeh itu, minyak wangi yang kecil, isinya setengah. Kata Rasulullah, nanti kamu sebelum makan, kamu pakai ini ke seluruh tubuh. Maka pemuda ini sebelum makan, dia pakai apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sepanjang jalan, semua orang melirik semua. Ini minyak wangi apa? Di mana dia beli? Di Makmur jelas gak ada. Siapa kira apa lagi? Yang benar gak ada. Ini apa? Ini minyak wangi apa? Sepanjang jalan meninggalkan daripada jejak harum yang luar biasa. Datang di tempat akad itu, semua orang kamu, ya Allah, ini minyak wangi apa yang kau pakai? Kalau sahabat-sahabat yang tidak terlalu dekat sama Rasulullah, harum itu akan terasa asing. Tetapi bagi para sahabat radhiyallahu anhum yang dekat dengan Rasulullah, mereka mengatakan, tidaklah wangi seperti ini kecuali ini adalah keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keringatnya wanginya seperti itu, masih senang minyak wangi. Salah satu sunnahnya adalah senang minyak wangi. Yang bukan promosi minyak wangi. Walaupun adiknya punya tubuh minyak wangi, tidak bisa kan promosi. Rasulullah SAW walaupun harumnya sedemikian, luar biasanya keharuman, semerbak badannya yang mulia Rasulullah, tapi beliau suka minyak. Sunnahnya Rasulullah SAW, sebelum tidur beliau selalu memakai minyak wangi. Sebelum tidur Rasulullah selalu memakai minyak. Makanya istrinya pasti betah kalau Rasulullah. Nah itu dengan makin ya Allah. Bikman sabun mok, bikman sabun neno, sabunau, masya Allah. Bikman sakro, beli apa ini dari beli santis. Bikman mari kapur keren, bagaimana? Lagi bisa nusan ini yang barang akhir ini semangat ya Allah, maka menjadi nasi. Salah satu sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau suka dengan minyak wangi. Beliau suka dengan minyak wangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dalam keadaan wangi. Seniman sembahyang baru sebelum beliau tidur, bangun dari tidur, pergi kemana-mana, ada tamu dan lain sebagainya. Itu satu saja. Satu saja, sunnah itu saja. Sunnah itu saja. Mungkin jarang kita lakukan. Atau mungkin ini banyaklah orang yang suka dengan minyak wangi. Ini satu sunnah yang jarang juga orang lakukan. Rasulullah SAW kebiasaan beliau, sebelum beliau tertidur sama istri beliau selalu mengucapkan satu kata. Apa itu? Maaf. Jadi Rasulullah SAW sebelum tidur pasti beliau bilang sama istrinya, maafkan saya kalau saya ada salah ini. Baik, di mana tersanjungnya istri-istrinya Rasulullah.
bisa menjadi semangat para di masalah malah. Bukan usah jadi seniman balik salah, aku usah jadi semangat balik kerah. Waktu Idul Fitri itu, nah ini maaf mana dia beli salah biasanya. Padahal dia perluan salah dia jadi semangat daripada seniman saja. Itu salah satu sunnahnya baginda Nabi Muhammad. Satu saja daripada sunnah itu dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW yang sudah berumah tangga, tidak akan terjadi yang memang perceraian yang tidak akan bisa. Tidak akan. Maka kita ngaku cinta sama Rasulullah, tapi pada kehidupan realita kehidupan kita masing-masing kita jauh daripada apa yang menjadi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengaku mencintai para orang-orang soleh kalau kita tidak menuruti bagaimana jejak hidup mereka, bagaimana tingkah laku mereka, bagaimana mereka berakhlak, bagaimana mereka bertutur kata dan lain sebagainya. Wa yaqudul munafiqina wa huwa minhum, dan dia membenci orang-orang munafik, wa huwa minhum, tetapi dia termasuk daripada golongan orang munafik. Dia benci sama orang munafik, tetapi dia termasuk golongan orang munafik. Ciri orang munafik bagaimana? Banyak ciri orang munafik. Banyak ciri orang munafik. Kalau ciri orang munafik secara keimanan, lisannya saja yang beriman, tetapi hatinya kan? Ya, kalau ini nauzubillah. Kalau dalam hadis yang masyhur bahwa tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia ngomong dia bohong. Wa idza wa'ada khalafa. Kalau dia janji dia wa idza tumina khana. Kalau dia diberikan amanah dia khianat. Tiga gambaran ini adalah ciri daripada orang munafik. Dan kalau di zaman Rasulullah SAW, mereka yang betul-betul menyaksikan betul bagaimana tingkah lakunya Rasulullah, itu banyak orang munafik. Apalagi zaman sekarang yang kita sudah 1400 tahun lebih berjarak dengan Nabi Muhammad SAW, itu banyak sekali orang munafik. Salah satu contoh, kalau hitung-hitung ini sama pakalingnya ini ya, sama pakaling. Orang yang berjamaah, orang yang sholat di masjid ini lebih banyak yang hadir atau lebih banyak yang tidak hadir? Lebih banyak yang tidak hadir. Iya kan? Tapi kalau ditanya Islam enggak? Semua nunjukin KTP-nya bahwa saya beragama Islam. Casingnya Islam, tetapi amal perbuatannya munafik. Orang baca Al-Quran kedengin. Apa itu? Orang baca Al-Quran kedengin. Lagu orang berdangdut, berkonser, biarkan sudah. Maklumi guys, sekali peng. Apa? Ini bukankah ini termasuk orang-orang yang munafik? Didengarkan lantunan Al-Quran, didengar. Dah mencari pembenaran supaya orang yang membaca Al-Quran diberhentikan. Tidak baca Al-Quran lah. Kan yang namanya baca Al-Quran itu harus didengarkan. Kasihan kita yang tak dengar ini. Kalau tak mendengar, dengar caranya. Tanda orang-orang munafik mengaku cinta Al-Quran, tetapi diperdengarkan tentang Al-Quran, dia Nabi tersinggung sama bacaan orang yang baca. Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Imam Malik bin Anas, beliau saking gak mau terputusnya dari bacaan Al-Quran, beliau masuk ke kamar mandi. Beliau minta kepada anak muridnya supaya dibacakan Al-Quran di luar kamar mandi. Imam Malik saking tidak mau, beliau terputus dari mendengarkan bacaan Al-Quran.
Jadi kalau ada orang masih mau baca Al-Quran, syukur. Kalau kita belum bisa istiqomah baca Al-Quran, ya paling tidak jangan komentari orang yang baca Al-Quran. Itu cara kita. Jangan sikapmu seperti orang ngaku iman, tetapi salah satu yang wajib kamu imani itu kamu tidak senang. Maka itu tandanya orang ya betul munafik. Wa minhu, dia benci sama orang munafik katanya, tetapi dia termasuk daripada golongan orang munafik. Yaqulu ma la yaf'al. Wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ma la yaf'al. Dia berkata tetapi dia tidak melakukan apa yang dia katakan. Dia berbicara tetapi dia tidak melakukan, mempraktekkan apa yang dia bicara. Bagi ini, terutama bagi ustaz-ustaz, bagi guru-guru berat. Yaqulu ma la yaf'al. Kalau ngomong, makanya besar amanah orang yang diberikan panggung untuk berbicara tentang agama itu ya Allah. Kalau seandainya bisa diganti peluru, lebih baik di sini daripada saya di sini. Karena kenapa? Besar, tanggung jawab itu besar. Sehingga besok ada orang-orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya Allah, sebagian hamba-hamba Allah yang diberikan amanah ilmu, membanggakan dirinya di hadapan Allah. Ya Allah, saya menuntut ilmu di jalan-Mu ya Allah. Saya menyampaikan daripada agama-Mu ya Allah. Saya menyampaikan daripada syariat-Mu ya Allah. Saya curahkan ilmu saya ya Allah. Apa kata Allah? Kata bohong kamu. Bohong kamu kata Allah. Kamu ngajar, kamu ceramah ada desa kepala hebat, kamu ngajar ada desa kepala alim, kamu nuntut ilmu ada desa bau kepala lebih hebat daripada dengan sana. Maka Allah memerintahkan ya malaikat khudhu finnar, wahai malaikat seret dia ke neraka. Berat orang yang ngomong kemudian dia tidak mengerjakan apa yang dia omongkan atau bicara. Wa yaf'alu ma la yu'mar, dan dia mengerjakan apa yang tidak diperintah. Dia ngomong, dia tidak mengerjakan apa yang dia omongkan. Dia mengerjakan apa yang tidak diperintah. Mana yang tidak diperintah oleh Allah dia kerjakan. Tetapi yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak kerjakan. Apa yang dia kerjakan sesuatu yang tidak diperintah oleh Allah. Wa yastawfi ma la yufi. Dia memohon kepada Allah, dia menuntut Allah untuk supaya dipenuhi keinginannya. Wa la yufi, tetapi dia tidak pernah memenuhi daripada keinginannya Allah. Meminta kepada Allah dan nuntut dia. Ya Allah, segera beri keadaan ya Allah, lelah ya Allah. Kalau menuntut paling bisa menuntut semua, tetapi dia tidak pernah menuntut dirinya untuk mengerjakan apa yang menjadi tuntutan Allah. Ini wala yastawfi wa yastawfi ma la yufi. Dia menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sebuah permintaan, tetapi dia tidak pernah memenuhi daripada apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri. Ya bani Adam, wahai anak Adam, ma min yawmin jadidin illa wal ardu tukhatibuka fi qawliha taqulu laka. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya, ma min yawmin, wahai anak Adam, ma min yawmin jadidin, tidaklah daripada hari itu berganti, illa wal ardu, kecuali bumi yang penuh injak ini, tukhatibuka fi qawliha taqulu laka. Tidaklah berganti daripada hari yang kita lewati ini, kecuali bumi yang kita injak ini, dia berbicara kepada kita semua. Jadi bumi ini setiap hari itu berbicara kepada kita semua. Apa kata bumi ini? Ya bani Adam. Ini ada salah satu riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik yang
seperti yang disebutkan di dalam hadis Qudsi. Tapi dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik itu redaksinya annal arda tunadi kulla yawmin bi 10 kalimatin, bahwa bumi yang kita injak ini setiap harinya dia berseru dengan 10 seruan kepada kita semua. Semakna dengan hadis Qudsi bahwa bumi ini dia menyeru kepada anak Adam. Apa kata bumi ini? Ya bani Adam, tamshi ala zahri summa tukhzanu fi batni. Wahai anak Adam, kamu berjalan di atas punggungku, kata bumi. Summa tukhzanu fi batni. Tetapi ingat, kamu akan menangis di dalam perut. Nah, bumi, kata tanah ini, dia ngomong tamshi ala zahri. Dalam redaksi Imam Sayyidina Anas bin Malik, tamshi ala zahri tamshi ala wa masiruka fi batni. Kamu berjalan di atas punggungku, tetapi kamu lupa kamu pasti akan kembali ke dalam perutku. Ya bani Adam, ta'kul syahawat ala zahri wa ya'kulu dudu fi batni. Wahai anak Adam, kalau kamu memakan makanan dengan syahwatmu di atas punggung, wa ya'kuluka ad-dudu fi batni, dan ingatlah kamu akan dimakan oleh ulat-ulat di dalam perutku, kata. Kalau dalam redaksi hadis itu, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, ya bani Adam, ta'kulul haram 'ala zahri wa ta'kulud didana. Kamu memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, mengkonsumsi sesuatu yang haram di atas punggung. Wa ta'kulud didana fi batni. Tapi kamu akan dimakan oleh cacing-cacing di dalam permintaan pun tanya apa namanya, makanan-makanan yang haram, minum-minuman yang haram, kata bukunya. Lagu lemak mudah pada tahu oleh dia jelek, jelek. Makanya karena itu jamaah, pada dasarnya semua makhluk ini mencari tiang peluru, yirakan oleh tiang peluru bisa jadi manusia. Matahari itu sebelum terbit dia selalu munajat kepada Allah, ya Allah, kapan saya terbit dari arah barat? Si pendak kena terus perbuatan manusia. Laut pun seperti itu, ya Allah, kapan pirat ya bulan ya manusia. Si pendak kena dari manusia. Gunung-gunung pun seperti itu, ya Allah, pirang ya apa sih? Siaran menit yang perlu saya jadi manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar murkanya daripada rahmatnya, lana lain selesai. Lana lain menurut pegawai dosa, menurut janji dari puncak menjadi ampasan menurut lahan selesai. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih besar daripada kemurkaan Allah. Karena itu orang-orang yang masih bermaksiat kepada Allah, mereka masih mendapatkan rahmat. Tetapi tanah ini mengancam tiap melepuh. Gawe waktu misal kamu, dapat tidak bijakan. Kalau redaksi yang lain, dalam redaksi hadis itu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, apa kata bumi? Ya bani Adam, tajma'ul mala 'ala zahri wa tandam fi batni. Wahai anak Adam, kalian berbondong-bondong mengumpulkan harta benda di atas punggung. Wa tandam fi batni. Tetapi sebab itu semua kamu akan menyesal di dalam perut. Dan ada hisab. Mun halal hisab, mun haram iqab. Halal hisab, haram siksa. Kalian sibuk mengumpulkan harta benda, tapi ingat, kalian akan menyesal dengan semua itu di dalam perut. Ya bani Adam, tadhaku ala zahri wa tabki fi batni. Ya anak Adam, di tanah ini kalian tertawa terbahak-bahak, nakakak, nekik, lawan keluar, sampai keluar, nongkrong macam-macam.
macam-macam, ngomong dan lain sebagainya. Tadhaku ala zahri, kata kalian ketawa terbahak-bahak di atas punggung. Tapi ingat, watabki fi batni. Kalau kalian sudah masuk di dalam perutku, kalian akan menangis histeris, kata kata bumi, kata tanah ini. Kata tanah ini ya benar ada. Tamshi 'ala as-siraj wasyamsi wal qamar wa taqaw fi zulumati fi nar. Anak-anak, kalian di atas punggungku, kalian bisa berjalan di bawah sinarnya langit, di bawah sinarnya matahari, di bawah sinarnya rembulan. Wa taqaw zulumati fi nar. Tapi kalian akan jatuh di dalam kegelapan di dalam perutku, kata bumi. Kemudian ya bila Adam, yang selesai tadi. Ya bila Adam, mulai anak Adam, ana baitul wahsyah. Kata bumi ini, ya anak Adam, satu hal yang perlu kalian tahu, ana baitul wahsyah, kata bumi, kata tanah ini, aku adalah rumah pengasingan. Rumah pengasingan. Karena kalau udah di dalam kubur, berbekun si cinta unin semama, berbekun si cinta unin sedina, berbekun si cinta unin anak. Kira-kira dia wasiat anak lemah mati kancing sejelur dah dalam kubur. Mere, tak mungkin ada. Kenapa? Karena kuburan ini tanah tempat dikuburkan dia adalah baitul wahsyah, rumah pengasih. Wa ana baitul musa'alah, dan aku adalah rumah pertanyaan. Kubur itu adalah rumah pertanyaan. Datang muka nakir, man rabbuka, kedua, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma qiblatuka. Mulai dunia kapan menjawab, lakukan dalam kubur, berkondisi dan lulus SKS oleh dunia dalam kubur selesai sini. Kalau kan Nabi bisa menjawab dengan amal soleh. Yang bisa menjawab itu adalah lisan orang yang istiqomah di dalam beramal soleh, di dalam beribadah. Wa ana baitul musa'al, aku adalah rumah rumah pertanyaan. Kecuali ya kepada Nabi, ya kepada bau sejak cucu muka nakib. Ada cerita dengan bau cucu muka nakib, bau cucu muka nakib. Memang jago mendatang dia. Kalau tak bismillah mendatang muka nakib yang suap. Benar? Ada seperti itu. Kecuali orang-orang soleh, iya orang-orang soleh, orang-orang pilihan Allah itu tidak ditanya. Toh mereka pun seandainya pun ditanya, ya ibarat dengan saat lulus ujian hanya sekedar Nabi formalitas gitu. Tetapi sudah selesai jaminan. Sama seperti ada riwayat disebutkan tentang meninggalnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali, sahabat Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, setelah meninggalnya sahabat Umar bin Khattab penasaran. Ini Umar ini kalau di dunia ini kan tegas sekali, jarak dengan baju, kiri-kiri memang mandi berhenti. Maka dia mohon kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Sahabat Ali karramallahu wajhahu, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, supaya diperlihatkan bagaimana keadaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam kubur. Maka diizinkan oleh Allah. Bila Allah syana yaqulu lahu kufar. Itu adalah iradah keinginannya Allah Subhanahu, bukan keinginan atau akal-akalan yang berubah. Maka disaksikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu keadaan Sayyidina Umar.
Sayyidina Ali, ya Umar, anta syuja'un fil ard, anta syuja'un fil akhir. Wahai Umar, memang engkau pemberani di dunia. Kira-kira kalau sudah masuk dalam kubur ini masih pemberani? Iya, Sayyidina Umar itu sampai curhat setan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kata setan, seandainya ada sebuah lorong, yang satu lorong ada Umar, yang satu lorong ada saya, nikbani jiwa, menerang Umarnya. Setan tak? Sayyidina Ali penasaran, ya Umar, anta syuja'un fil ard, anta syuja'un fil akhir. Memang engkau luar biasa gentleman-nya, wahai Umar, di dunia tagunannya berbiru di keje muka dan hati. Dapat muka dan hati ditanya Sayyidina Man Rabbuka, kata Sayyidina Umar, kamu tahu gak siapa saya? Kamu tahu gak siapa saya? Kamu kagak nanti ini ya. Ini lain daripada yang lain. Kamu tahu gak siapa saya? Ada Habibun. Aku ini adalah kekasihnya. Kok bisanya kamu nanya saya? Saya ini sahabatnya kekasihnya Allah. Kamu kan nanti nggak bisa berbicara, Bang. Burung beketuan. Maka di situ Sayyidina Ali mengatakan bahwa subhanallah, Sayyidina Umar bukan hanya pemberani di dunia, lalu muka dan nakir pun kejut oleh dalam kubur. Malah memang menjadi kegagalan. Ini pun saya tahu jawab, ya kan? Saya tahu jawab. Wa ana baitul wahdah, kata tanah ini, ana baitul wahdah. Aku adalah rumah kesendirian. Siapa orang yang masuk ke dalamku pasti dalam keadaan sendiri. Dia ada dengan bekanji. Wa ana baitul zulmah. Aku adalah rumah kegelapan, kata tanah. Berembik pun ukuran yang besar dari anak jari. Memang anak ada terang-terang baik kubur. Nagati lupa tulu angko di satak war. Ini yang membuat kuburan yang penuh bercahaya itu adalah amal soleh. Wa ana baitul hayyat wal aqari. Adalah rumah tempat berkumpulnya ular dan kalajengking. Tanah itu tempat berkumpulnya ular dan kalajengking yang akan memakan tubuh daripada manusia. Fa'murni wa la tukharribni, maka wahai anak Adam, kata tanah ini, fa'murni, maka makmurkanlah aku. Bagaimana cara memakmurkannya? Memakmurkannya dengan amal ibadah, memakmurkannya dengan amal soleh, memakmurkannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tukharribni, kata tadi, jangan kau merusak. Apa yang membuat dia rusak? Rusak dengan maksiat daripada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Makmurkanlah aku, kata Allah ini, dengan ketaatan, dan jangan kamu merusakku dengan kemaksiatan. Ini hadis kursi dari yang dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali pada diskusi yang kelima, Al-Mau'izatul Khamisah, di dalam kitab Al-Mawa'id fil Ahadits Al-Qudsiyah. Dan insyaallah setiap yang jadwal di sini yang hanya menyampaikan hadis-hadis kursi, ada hadis kursi ini, dan nanti itu yang akan selanjutnya yang baca di masjid. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokah. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini bisa kita amalkan di hidup kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.